Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Hermawati, Stambuk B1 B1 19.015 akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDM. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia adalah prosedur sistematik pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, perolehan kembali, dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan suatu organisasi atau perusahaan tentang sumber daya manusia. Kegiatan sumber daya manusia dan karakteristik satuan kerja SISDM berbasis komputer. Sistem informasi sumber daya manusia yaitu setiap pendekatan yang tertata dan sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan, tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Adopsi EHR atau Human Resource dapat dilakukan karena yang pertama, peningkatan layanan sumber daya manusia, yang kedua, pemangkasan biaya dan efisiensi operasi, yang ketiga, keinginan divisi atau fungsi sumber daya manusia untuk dapat mengubah sifat dasar hubungannya dengan pegawai dan manajer lini. Yang keempat, transformasi bagian sumber daya manusia sebagai fungsi responsif dan berfokus pada pelanggan. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia berbasis komputer: yang pertama, meningkatkan akses terhadap data sumber daya manusia. Yang kedua, melancarkan dan pembakukan proses. Yang keempat, menyediakan data konsisten dan akurat. Yang kelima, menciptakan profil internal lebih baik bagi divisi SDM. Fungsi sumber daya manusia berbasis komputer: yang pertama, menyimpan data pribadi pegawai termasuk riwayat karir atau pekerjaan, kualifikasi dan kompetensi serta catatan cuti untuk ketidakhadiran. Yang kedua, menyimpan data pekerjaan pegawai termasuk tingkat atau jenjang jabatan, gaji dan maslahat, jam kerja, lokasi, uraian jabatan atau definisi peran. Yang ketiga, membuat laporan ringkas berbagai aspek informasi. Sistem informasi sumber daya manusia harus dirancang untuk menyediakan informasi yang memiliki karakteristik: yang pertama, tepat waktu. Manajer harus memiliki akses informasi mutakhir. Yang kedua, harus lebih akurat. Manajer harus dapat mendalifikasi akurasi atau ketetapan informasi yang disediakan. Yang ketiga, ringkas. Manajer dapat menyerap sekaligus sejumlah besar informasi pada suatu saat. Yang keempat, relevan, yang mana manajer hanya menerima informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Yang kelima, lengkap. Hendaknya manajer menerima informasi yang utuh atau lengkap. Karakteristik sistem informasi sumber daya manusia: yang pertama, database mencakup elemen data penting yang dibutuhkan secara internal dan eksternal. Dirancang secara baik untuk memberi manfaat optimal bagi organisasi. Yang kedua, data entry, pemasukan data secara selektif sehingga menghasilkan informasi sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, retrieval, memberi informasi kepada pengguna secara tepat waktu, akurat, singkat, relevan, lengkap. Dan sistem informasi sumber daya manusia, kelompok yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan, yaitu sistem informasi sumber daya manusia, yang mana bertugas menjamin kebenaran data, memutakhirkan data periodik, dan menjaga kerahasiaan data. Yang keenam, kualitas data yang berhubungan dengan akurasi, ketersediaan dan ketetapan waktu, dan kejelasan. Kebutuhan tingkat akurasi dapat dinilai dari kebutuhan organisasi apabila data kurang akurat. Sistem mencoba melayani semua fungsi dan pegawai dalam waktu yang bersamaan. Ahli sumber daya manusia dalam perancang sistem informasi sumber daya manusia belum banyak dalam organisasi. Terhadap sistem terpisah, sistem terlalu kompleks, dan tidak berorientasi kepada pemakai manajemen organisasi. Tidak mendukung. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.